Kalau judi online itu seperti roh halus yang jahat. Impactnya ada istri membunuh suami, ada yang bunuh diri, itu jahat. Kepres ini kan perintah presiden yang berwenang dan dahsyat. Tapi ini kok tidak ada pertanggungjawaban publiknya. Artinya pawang yang harus kerja nggak kerja. Itu tujuannya untuk menaklukkan judi online atau kepentingan lain. Jangan sampai ada satu deal-deal tertentu. Mungkin juga dia nakut-nakutin si T itu yang sebetulnya ada untuk komunikasi politik sama dia. Udah ada 15.000 situs ya, sudah ditutup, tapi 1.000 situs dipelihara. Jadi intinya kalau memang datanya lengkap, Pak Sugeng tahu siapa 4 bandar besar itu akan saya buka. Ungkap siapa nama-namanya, nama lengkap. Iya. Dapat durian runtuh kejaksaan 920 hampir miliar. 1 triliun. Artinya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, sekaligus juga DPR RI Komisi 9 dari Partai Amanat Nasional. Dan di sini ada Pak Sugeng Teguh Santoso. Siap. Dari Indonesian Police Watch. Juga anggota DPRD Kota Bogor. Dari PSI ya? PSI ya. Oke, siap Pak. Jadi anggota DPR RI mewawancarai anggota DPRD. Siap Pak. Namun juga yang dibicarakan juga ini justru soal judi online. Ya, oke. Jadi Pak Sugeng bilang nih, pemberantasan judo dinilai hanya omon-omon. Iya. IPW bilang belum menyentuh bandar besarnya. Iya. Kasus judi online Komdiji, ya. IPW minta ditelusuri sampai ke atas. Ada 4 bandar besar yang tak terungkap. Iya. Iya kan. Pertanyaannya adalah ada 4 bandar besar yang digembor-gemborkan, tapi bukan tidak terungkap, tidak diungkapkan siapa bandar besarnya dan tidak ada tindakan apapun. Iya. Nah, Pak Sugeng, ini kan masalah judi online kan masalah yang kayaknya sudah dari tahun-tahun kemarin rame gitu ya. Orang dan korbannya juga udah rame. Iya, korbannya udah banyak. Korbannya udah banyak. Habisnya ujung-ujungnya korbannya kena pinjol. Iya. Ya semua serba online. Dan intinya sampai sekarang, kenapa masalah judi online ini masalah yang kayaknya sulit banget diberantas. Walaupun di seminggu terakhir, 2 minggu terakhir ini sudah ada sedikit kemajuan ya. Iya, sedikit kemajuan. Benar, saya setuju sedikit ya. Dari pemerintah kita, walaupun itu hanya pada tingkat kroco-kroco. Kenapa saya bilang kroco? Karena kan ada 4 bandar tadi kan. Nah gimana nih Pak Sugeng nih lihat ini nih? Jadi maraknya 1 minggu ini ya, katakanlah pasca Pak Prabowo menjadi presiden. Iya. Ini kan artinya pawangnya nih. Pawangnya bisa mengatasi judi online itu ini kerja. Ya. Pawang ini kan ada aparatur ya. Aparaturnya polisi, Komdiji ya, PPATK ya. Ya, Satgas dulu lah ya. Satgas lah ya. Jadi kalau saya lihat, saya menganalogikan ya Bang Uya. Iya. Kalau judi online itu seperti roh halus yang jahat ya. Judi online roh halus yang jahat. Oke. Ya, nyatanya memang kan judi online itu tindak pidana ya. Dan impactnya sangat jahat. Sangat. Ada istri membunuh suami, ada yang bunuh diri, ada yang kemudian cerai, segala macam. Impactnya ya. Itu jahat. Yang kedua, dia bekerja di wilayah dunia maya. Beda kalau misalnya kejahatan konvensional. Masyarakat bisa berkontribusi membantu penegakan hukumnya. Iya, jelas-jelas gitu ya. Narkoba, masyarakat bisa dengar-dengar ya. Kasus kejahatan masyarakat bisa melaporkan ya. Nah, judi online nggak bisa ya. Pemain tidak akan melaporkan. Ya. Kalaupun ada yang penegak hukum main mengetahui, dia akan mendeteksi sendiri. Nah, ada pawangnya. Pawangnya yaitu negara. Ya, yang punya kewenangan katakanlah diberikan secara konstitusi ya dari Tuhan, karena kan negara kita kan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dari Tuhan, ada pemerintahan mau memberantas judi online. Ini pawangnya bisa dan punya aparatur dan perangkat.
Dan ternyata emang bisa kemarin bisa, kan jelas ya. Iya. Tapi kita mau lihat nih fenomena yang menarik. Dua masa yang berbeda, Kang. Satu masa sebelum Pak Prabowo menyatakan pemberantasan judi online, yaitu adanya Kepres 21 tahun 2004. Kepres ini kan perintah presiden kepada satuan tugas yang diisi oleh aparatur yang berwenang dan dahsyat. Ya, Satgas Pemberantasan Judi Online. Iya, kan? Ya. Itu kan Satgas itu 14 Juni diteken tuh. Iya. Ada evaluasi September, 14 September. Harusnya. Terima evaluation. Iya. Public obligation. Iya. Desember akan berakhir. Iya. Tapi ini kok sampai sekarang belum ada evaluasi. Tidak ada pertanggungjawaban publiknya. Iya. Artinya pawang yang harus kerja nggak kerja. Ada apa? Ya. Iya. Pertanyaannya di sana, Kepres itu tujuannya untuk menaklukkan judi online atau kepentingan lain? Nah, kepentingan lain tuh artinya adalah? Nah, kan kalau dia itu makhluk jahat, makhluk ini kan bisa juga diancam, ditakutin, ya. Tapi apakah hanya menakut-nakuti tidak ditindak? Masih bergentayangan mengambil nyawa rakyat. Kan harusnya ditindak, ya. Harusnya. Baru kemudian ada penindakan masif di Pak Prabowo setelah beliau dengan tegas, saya akan melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap judi online. Langsung. Korupsi, narkoba, langsung tuh bergerak. Langsung. Narkoba ditangkap-tangkapin. Korupsi itu kemarin 3 hakim, habis itu pejabat antar pejabat MA. Semua bergerak. Sampai uang hampir 1 triliun ditangkap Kejaksaan Agung, ya kan? Ini memberi harapan, ya. Pawang yang diberikan tugas ilahi, ya dong, penegakan hukum kan tugas ilahi, ya, bekerja. Artinya bukan pawangnya tidak mampu. Oh, bukan tidak mampu. Sebetulnya mampu. Cuman mau apa enggak kemarin? Iya. Bekerja, kan tadi ada tuh yang kan kita enggak acal cuap ketika Saudara Budi Ari Setiadi sebagai Kominfo mengatakan ada 4 atau 5 bandar ya. Tapi kok yang ditugasi sebagai pawang cuman ngomong. Publikasinya cuman begitu dan tidak ada pertanggungjawaban publik. Sekarang ditangkap-tangkapin ya, kita apresiasi lah sama polisi ya sekarang ya, bahwa bisa menangkap. Apakah pertanyaan benar gak sih ada bandar judi besar yang 4 atau 5 ini? Ya. Terus apakah Budi Ari cuman sedang cari sensasi? Ya, saya rasa tidak, karena dia kan pemimpin instansi yang bisa memantau situs-situs. Ya, judol. Ya. Dan situs judol itu bekerja sama dengan PPATK. Ya. Aliran pengumpulan dana sampai kepada atasnya ya. Pengumpul terakhir kan diketahui. Iya, pasti. Ya. Pertanyaannya nih Kang Uya ya. Itu jadi ada atau tidak? Kalau tidak ada, kenapa dia katakan? Kalau ada, kenapa tidak disebutkan? Ya. Apakah kan ada ya orang melansir, gue tahu kesalahan lo, ya, nakut-nakutin, supaya apa? Supaya ada komunikasi. Oh, kasih rasa aman dong. Iya, ya. Lo kalau mau aman, ya lo tahu deh, gitu kan. Gitu, ya kan. Jangan sampai Kepres ini dibuat untuk hal seperti itu kan. Nah, saya khawatir jangan sampai ya hanya untuk menakut-nakuti. Supaya kan ujung-ujungnya ada satu deal tertentu. Nah, itu ya. Saya kebayang ya. Jadi seperti itu loh ya. Iya. Sampai hari ini pun IPW nggak tahu ya siapa 4 atau 5. Bandar besarnya sama sekali nggak tahu, Pak? Tidak tahu. Kan yang pernah tersebut sampai Benny Ramdhani ketakutan diperiksa kan ada Mr. T. Oh, yang dia sempat bilang waktu itu. Iya. Dan dia tahu ini informasinya segala macam. Sampai dia ketakutan. Nah, dia benar-benar tahu apa juga cuman asal cuap aja nih? Iya kagak, ada 2 ya. Dia tahu tapi dia tidak punya kecukupan informasi dan alat bukti untuk menunjuk ya. Jadi sebatas isu ya. Tapi dia sampaikan tujuannya apa? Mungkin juga dia nakut-nakutin si T itu yang sebetulnya ada untuk komunikasi politik sama dia. Bisa jadi. Tetapi dia sudah dihajar duluan oleh polisi.
diperiksa, ditanya, dan dikembangkan mengarah kepada penyebaran berita bohong. Apa motivasinya polisi melakukan itu? Ya saya tidak tahu. Ya. Karena kan kemudian harusnya kan polisi sebetulnya kalau memang ada informasi sebentar, itu polisi itu ya. Kan tanpa ada satgas ya. Itu berdasarkan undang-undang harus membuka dan punya perangkatnya. Betul. Tapi bukannya membongkarnya siapa tapi kemudian memeriksa itu. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya tugas membuktikan kan polisi. Iya kan? Karena dia punya perangkatnya. Iya, bukan si Benny Ramdhani. Si Benny Ramdhani tidak punya perangkatnya. Saya tidak punya perangkat. Kang Uya tidak punya. Nah, kemudian tidak ada pertanggungjawaban publiknya. Ini kan semua menjadi tanda tanya, ya. Saya sendiri juga tidak tahu siapa nih. Nggak tahu nih, yakin Pak IPW ya? Nggak tahu. Siapa saja 4 bandar besar judi online. Iya. Walaupun tersebut T ada, ya. Walaupun ada juga huruf X ada. Huruf F ada misalnya. Kan saya nggak punya kecukupan data untuk menyampaikan. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh dalam negeri hukum kita. Semuanya harus bermuara pada pertanggungjawaban publik. Tujuannya untuk melindungi rakyat, ya. Nah, sekarang sudah diungkap, ya, oleh masa pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sih saya tidak mendengar satu kata pun menyatakan Kepres 21 tahun 2024. Tidak ada. Ya. Artinya dia langsung dari nggak ada sikap politik. Ada Kepres itu mau judi online gue berantas nih. Ini kan dibutuhkan sikap begitu. Pertanyaannya konsistensinya. Sampai kapan sampai mana ujungnya. Dan yang bandar 4 atau 5 orang itu mau diungkap apa tidak? Atau juga hanya sekedar nakut-nakutin untuk dapat apa lagi? Ini yang menjadi perhatian kita karena korbannya kan sudah banyak. Kemarin yang dibongkar oleh Mabes Polri ya dengan menyita 70 miliar itu bandar judi online yang digerakkan oleh warga negara Cina. Ya. Oleh warga negara Cina, 1 warga negara Cina ditangkap, 1 lari. Yang menarik adalah deposit yang bisa ditaruh 10.000. 10.000 rupiah. Ini kan berpotensi anak-anak bisa main. Ya. Betul, orang-orang kemarin juga saya sempat lihat Pak ya di sebuah parkiran, supir-supir pada main judi online, Pak. Itu awal hancurnya hidup mereka. Orang pegawai tukang batu saya waktu istirahat ngapain loh? Dia main poker. Terus slot apa poker ya? Slot ya. Aduh, jangan, saya bilang, kamu pasti kalah. Janganlah, saya bilang ya. Nah, 10.000. 10.000 ini arahnya nanti kepada anak-anak sekolah dibina secara quote and quote mentalnya rusak. Dan pelakunya warga negara Cina sudah lari 1. Saya menyatakan apakah ini proksi, perang proksi yang menyerang kepada generasi muda. Kan begitu ya. Kalau mentalnya sudah dirusak. Kan kemarin ada juga penjelasan berapa ya? 23 juta ya. Warga negara Indonesia main judi online. Di antaranya usia 10 sampai 18 tahun. Ya. Di antaranya berapa persen tuh. Nah, ini kan mengkhawatirkan ya. Ini apakah perang proksi atau sekedar mencari untung? Jadi diskusi saya dengan seorang yang dulu kemudian sudah bertobat ya menjadi bandar judi itu mengatakan dia dapat informasi di kalangan bandar judi menyadari kerusakan yang disebabkan oleh deposit yang rendah. Oleh karena itu mereka mau dengar informasi mau menaikkan sampai 1 juta deposit. Minimum 1 juta. Iya. Jadi orang yang punya duit 1 juta yang hanya bisa main. Tapi orang bisa pinjol, Pak. Nah, kan? Ya bisa pinjol terjerat lagi, ya kan? Jadi ini lingkaran setan, ya. Oleh karena itu ya harus diberantas, ya. Nggak ada ampun nih, nggak ada pengecualian, nggak ada.
menurut saya sih itunya ya terkait yang 4 itu dulu diungkap 4 bandar besar ini. Atau diulang lagi bahwa memang itu nggak ada, itu cuman omong kosong saya. Iya. Kalau dia mengakui itu omong kosong dan tidak ada pertanggungjawaban publik, kita akhirnya mengetahui bahwa pemerintah kita omon-omon. Nah sekarang Pak Sugeng sebagai ketua dari Indonesian Police Watch, sebetulnya melihat kualitas dan kinerja polisi kita, mereka kalau emang ada will buat mengungkap judi online ini, sebenarnya mereka sanggup. Sanggup dong. Sangat bisa. Berapa lama kira-kira? Berapa lama butuh waktu kalau niat kelar nih judi online semua ditangkap bandar-bandarnya? Jadi ini satu kasus yang kemarin 70 miliar itu ya, itu dideteksi melalui laporan tipe A, yaitu hasil investigasi. Iya, polisi melapor sendiri itu ya. Di bulan Juni. Iya. Ya, Juni, Juli, Agustus, September ditindak. Oktober ini ya. Mampu ya. Artinya kan bukan hanya satu nih, ada yang lain. Teknologi kita mampu menjangkau. Pertama soal teknologi, satu. Kalau dalam wilayah yurisdiksi Indonesia pasti ketangkap. Ya. Yurisdiksi Indonesia itu maksudnya wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, artinya mereka beroperasi di Indonesia, bukan di Kamboja dan sekitarnya ya. Kalau di luar ini yang jadi problem ya, itu kita harus pahami. Kalau bandar-bandar besar itu bermain di luar ya, misalnya Filipina, servernya atau di mana lah ya. Di mana di sana judi itu bukan satu tindak pidana. Iya, legal di situ ya. Maka kita tidak bisa menindak. Iya. Mereka kemudian bisa bermain, tapi kan korbannya dari sini ya, terjadi capital flow keluar. Iya. Nah ini tugasnya pemerintah melakukan ban supaya tidak terjadi capital flow. Ya. Ada beberapa link pendanaan yang dipakai sebagai deposit, nggak bisa disalahin nih. Iya. Tapi kemudian ada pada tahap selanjutnya penampungan bandar. Nah ini kan pada diblokir ya. Iya. Tapi banyak yang masih lolos ya. Nah, yang kita harus mendapatkan penjelasan sebetulnya kemampuan atau mekanisme itu bisa teruji nggak kinerja pemerintah kita ya. Kan banyak situs berapa sih? Udah ada 15.000 situs ya. Sudah ditutup. Tapi 1.000 situs dipelihara. Iya. Ya kemarin ya. Ini yang harus menjadi pertanggungjawaban publik disampaikan. Silakanlah disampaikanlah ya. Mampu kita. Terusnya kok polisi nggak menindak? Gini loh Mas Uya. Dalam sistem ketatanegaraan kita ya. Polisi itu cuma alat kerja presiden. Ya. Ya. Berarti sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara nih? Kepala pemerintahan. Iya, oke. Ya. Alat kerjanya, instrumennya. Kalau instrumennya nggak digunakan ya nggak jalan. Ketika instrumennya berdasarkan kewajiban undang-undang harus menjalankan, kemudian tidak ditegur juga mungkin saja tidak jalan. Ya. Kalau sekarang kan kepala pemerintahan kasih perintah. Saya evaluasi 3 bulan. Saya dengar Pak Prabowo itu tegas. Jaksa Agung, Kapolri ya, kemudian instansi penegak hukum harus atensi. Nah sekarang ketahanan endurance Pak Prabowo berapa lama nih untuk ketegasan ini? Iya ya. Kita yakin harusnya lama ya. Lama karena beliau kan patriotik ya. Sangat patriotik. Sangat patriotik. Orang patriotik itu mudah ditantang. Iya. Kalau orang yang ngelayet susah. Iya. Kalau patriotik kita korek sedikit jiwanya, kamu bohong aja, tertantang dia. Makanya kita harus tantang terus Pak Presiden. Ya. Kita tidak boleh tidak menantang beliau, menantang kinerjanya ya. Patriotikmu ya, dia kan punya satu sepertinya punya pandangan populisme bahwa buat rakyat apapun dia pertaruhkan ya. Nah kita endurance-nya kita lihat nih. Oke, dan jadi intinya kalau andai kata Pak Prabowo ini terus tetap
endurance terjaga. Artinya ini bandar, kalau memang ada 4 bandar besar judi online itu bisa dihajar. Pasti. Yakin. Walaupun mereka beroperasinya di Filipina atau di Kamboja. Bisa, setidak-tidaknya dipublikasikan lah. Ya. Iya, siapa nama 4 orang itu? Ya. Iya. Menurut saya bukan tidak ada. Iya. Ya. Menurut saya jadi ada. Apa yang dikatakan Budiari itu memang benar-benar ada. Benar ada lah. Orang apa yang dikatakan dia juga saya melakukan pemetaan. Iya. Tetapi tidak seperti Beni. Saya dapatkan data, informasi ya bukan data ya. Tapi tidak didukung data. Jadi kalau saya ngomong ya, nanti kemudian seperti Budiari diperiksa gitu ya. Saya nggak bisa menyampaikan, ya ini datanya dari sini. Saya dapat dari informasi. Nanti pemberi sumber informasi kan dikejar. Sementara saya harus melindungi. Iya. Dan saya akan mencari data. Kalau datanya lengkap, saya nggak khawatir membuka. Ngomong. Iya. Jadi intinya kalau memang datanya lengkap, saya buka. Pak Sugeng tahu siapa 4 bandar besar itu akan saya buka. Ungkap siapa nama-namanya. Betul ya. No inisial. No ya. Nama lengkap. Iya. Jadi nama lengkap 4 bandar besar judi online. Iya. Saya nggak punya. Padahal hukum itu harus berbicara tentang data. Iya. Setidaknya ketika ada data dan bisa dianalisis secara hukum akademis ya, saya bisa bertanggung jawab dalam satu forum. Iya, iya. Kalau ini kan nggak bisa. Betul. Sama Beni nggak bisa juga mempertanggungjawabkan. Nah intinya juga adalah sekarang kan banyak juga orang-orang yang pada bekerja di luar negeri yang sekarang pada minta tolong tuh di Kamboja lah, di Filipina, mereka merasa terjebak di sana gitu kan, jadi kerja judi TPPO online. Itu. Padahal juga saya tahu sebagian besar di antara mereka juga ada yang tahu mereka berangkat sebagai udah tahu berangkat sebagai judol gitu judol, kan. Ya. Saat mereka bermasalah kalau mereka Kamboja, Filipina itu potensinya ke sana. Iya. Kecuali ke misalnya ke Timur mana? Tengah. Timur Tengah ke Eropa ya. Enggak ya. Tapi kalau ke sana potensinya ke sana. Jadi kan ada orang-orang yang menjadi pengerah mereka. Nah, itu yang juga harus ditindaklanjuti, diberantas bahwa TPPO. Sebegitu masifnya iklan-iklan mengajak orang kerja di luar negeri yang ternyata di judi online itu di Instagram, di Facebook, di Twitter, kok itu masih bisa beredar dan bisa yang menarik buat orang-orang berangkat ke sana gitu kan. Sampai ada video tolong saya keluarkan dari sini. Di sana kan lebih nggak peri kemanusiaan dibandingkan kita. Ya? Jadi intinya sekarang buat kalian-kalian lah pinter. Ada tawaran kerja di luar negeri, padahal kalian juga tahu bahasa Inggris kalian tidak bagus. Ya, kalau bisa berangkat dalam waktu berapa hari, ya udah pasti Anda akan bekerja di tempat-tempat yang tidak legal atau ilegal. Dan pasti kalian akan bermasalah dan nanti akan minta tolong lagi. Bilang disekap lah, diculik lah dan lain sebagainya. Ayo, jangan terjebak, jangan mau. Intinya ini udah kita kasih tahu beratus-ratus kali, ya. Dan ini itu juga Pak, ya berarti orang-orang yang memberangkatkan itu juga itu harus bagian dari TPPO itu. Iya. Nah itu juga harus bersamaan nih. Saya mengharapkan Pak Kapolri mendeteksi pemberangkatan khususnya ke Asia Tenggara. Ya, tolong Pak Kapolri pengerahan ke Asia Tenggara dengan tujuan Asia Tenggara dicermati dan saya rasa sudah dicermati ya. Karena kerja Polri itu sebetulnya sistematis ya. Misalnya ada satu peristiwa ya. Ini misalnya Supriyani ya rame. Itu Mabes Polri sudah punya data lengkap. Ada peristiwa orang di video minta tolong di Kamboja atau di mana. Polri menurunkan tim investigasi. Karena mereka dia harus pinter, kan? Punya. Mereka, karena Pak Kapolri, menurut saya Polri akan ditanya Komisi 3, ditanya mungkin Presiden satu saat membutuhkan koordinasi dengan instansi lain. Mereka punya, ya. Oleh karena itu penindakan. Nah kalau penindakan itu kan melalui proses hukum ya. Memang nggak sembarangan main tangkap. Tapi saya sangat percaya Polri mampu ya. Tinggal political will dari Presiden. Kalau saya lihat Pak Kapolri nyaman dengan perintah Pak Presiden ya. Karena directionnya jelas ya. Nggak ngelayat. Ya, berantas bukan menakut-nakuti ya. Ya, setuju. Nah, kita tinggal lihat berarti kita tunggu di 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran ini bahwa sekarang kita sudah lihat kok banyak sekali hal-hal positif yang angin-angin segar yang bisa kita dapat dari Kejaksaan Agung yang berhasil menangkap hakim-hakim cepat ya. Hakim-hakim kita bisa bilang hakim brengsek nggak Pak? Brengsek.
dong. Brengsek ya. Brengsek itu. Hakim brengsek ya. Akhirnya saya brengsek. Saya juga kan ini loh cermati ya. Iya. Kejaksaan Agung itu menangkap 3 hakim itu. Kan sudah rame soal putusan bebas Ronald Tanur, udah dikasih sanksi etik ya. Tapi dia baru nangkapnya belakangan. Karena memang suap menyuap itu sulit dideteksi. Betul. Kebodohan aja yang terjadi, kelalaian dari pelaku-pelaku jahat ini. Misalnya LS ya berkomunikasi dengan ZR ya. Pejabat MA itu ya. Rikar Jarov siapalah pengacara. Jadi nunggu di mana kamu lalai lemahnya komunikasi muncul. Betul. Tapi harus apresiasi Kejaksaan Agung. Luar biasa, saya juga apresiasi Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Dan bukan hanya itu saja, ibunya Ronald Tanur juga sudah. Kena, Dan sekarang bapak dan adiknya juga sedang periksa. Cepat loh Kejaksaan Agung ya. Karena seperti yang saya katakan beberapa bulan yang lalu, pada saat dulu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya justru memberikan pujian-pujian kepada 3 hakim pada saat mereka diduga melakukan hal. Nah, itu ini jadi pertanyaan saya. Saya kasih tahu sedikit rahasia ya. Hakim-hakim di tingkat PN membebaskan terdakwa ya. Apalagi dalam kasus yang disorot. Mereka berkata kalau misalnya ada yang melobi, wah ini saya harus minta koordinasi atau permisi sampai di Mahkamah Agung. Bukan sama ketua pengadilan. Jadi intinya uang mengalir ini sampai jauh harus tetap ditelusuri kan? Iya, kan kena Rikar Jarov ini. Iya. Kan kena nih. Iya. Dapat durian runtuh kejaksaan 920 hampir miliar. 1 triliun. Artinya juga apa yang dikerjain sama si Jarov ini ya. Iya. Si brengsek ini ya kan. Iya. Bila kan bisa kita ngomong brengsek kan. Benar. Dan bahwa dia juga harus ditelusuri. Kasus-kasus apa saja yang pernah dimarkusin sama dia ya kan? 920 miliar. Iya. Yang menarik lagi, ZR ini sudah 2 tahun pensiun. Dia beberapa kali terakhir itu ikut rombongan. Hakim Agung ketika kunjungan. Lah untuk apa ini? Tujuannya. Dia sudah pensiun. Apakah menyediakan sarana dan prasarana, ongkos-ongkos ya kan? Apakah? Ya udah ditelusuri. Ini bisa kok kalau aliran dana ya karena maling itu kadang-kadang lalai. Walaupun mereka cash and carry ya. Iya, kadang-kadang lalai. Siap Pak Sugeng. Terima kasih banyak Pak. Siap. Gimana? Enakan ngawasin polisi apa jadi DPRD Pak? Oh paling enak DPRD. DPRD ya. Kerjanya ringan. Oh jadi dapat gaji. Lebih nyantai ya Pak? Iya. Kalau ngurusin polisi kan kita harus berbasis data. Kalau enggak berat saya ya. Siap. Oknum polisi ini kalau kita kritik institusi polisi kita kasih saran harus dengan solusi kan. Iya, solusi jangan cuma kritik doang. Bukan nyap-nyap ujung pangkalnya gitu ya. Iya. Oke. Pak Sugeng terima kasih banyak Pak. Ya, sukses terus dan kalian kasih komentar ya dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.